Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembacaan Alkitab bersama keluarga pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendapat kesempatan untuk membaca bagian Alkitab bersama-sama keluarga kami. Kuasa Roh yang Kudus mau menolong kami sehingga kami boleh mengerti bagian bacaan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpaskan mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak, juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi," kata Daud, "apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami agar kami dapat hidup dimanapun di daerah Israel. Biarlah 7 orang dari putranya diserahkan pada kami untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibea. Saul raja pilihan Tuhan." Kata raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil Armoni dan Mephiboset, kedua anak laki-laki Rispa bin Aya yang dilahirkannya bagi Saul, juga kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola. Lalu ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya, selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gibeon. Dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di kuburan Kis ayahnya, dan melakukan semua yang diperintahkan raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa
untuk negeri itu. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kami telah menyelesaikan bacaan kami pada malam hari ini. Tolonglah kami sebagai keluarga untuk mendengar suara-Mu Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Ampunilah kami segala kesalahan kami ketika kami seringkali melawan akan perintah-Mu dalam kehidupan kami berkeluarga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang